Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Salih dan salihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Ya, Masya Allah ya, Alhamdulillah. Semoga di pagi yang mulia ini kita selalu diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali lagi ya bersama saya ya, Ustadz Adit. Kembali lagi dalam pelajaran akidah akhlak ya. Baik, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yaitu hadis yang kedua. Nah, sebelum kita mulai, kita terapkan dulu adab-adab dalam belajar. Nah, seperti biasa ya, adab sebelum belajar itu adalah yang pertama, kita harus punya niat ya. Jadi niatkan hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Terus yang kedua adalah bersuci. Nah, ketika kita ingin melakukan suatu aktivitas, biasakan untuk wudu terlebih dahulu ya. Yang ketiga adalah menyimak. Duduk anak solih, kami anak solih, siap duduk rapi. Nah, yang terakhir adalah berdoa sebelum belajar. Ustaz pimpin doanya ya. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Baik, setelah kita berdoa ya, marilah kita lanjut ke pelajaran kita. Nah, sudah jelas ya, kita akan melanjutkan pelajaran akhlak kita yaitu pada hadis yang kedua ya. Kalau di buku itu halaman yang ke-12 ya. Hadis kedua halaman 12. Silahkan sambil dibuka ya bukunya. Baik ya. Pada hadis yang kedua ini yaitu berjudul tentang rukun Islam. Nah, Ustaz bacakan ya hadisnya. Silahkan kalian simak baik-baik hadisnya ya. Bismillah. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadhana wa hajjil baiti. Satu lagi ya. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah
wa ita'iz zakah wa shaumi ramadhana wa hajjil baiti. Artinya adalah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 rukun, yaitu persaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah, yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah Makkah. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 8, Muslim nomor 21, At-Tirmizi nomor 2609. Nah, jadi itu bunyi hadis yang kedua, yaitu menceritakan tentang rukun Islam yang 5. Baik, kita lanjut ya. Sebelum kita ke faidah hadis, ya, kita akan melihat siapa perawi hadis ini, siapa yang meriwayatkan hadis ini. Nah, kita akan mengenal perawi hadisnya ya. Nama dan nasab beliau adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ya. Beliau ini adalah anaknya sahabat Umar bin Al-Khattab ya. Jadi Abdullah bin Umar ini adalah anaknya sahabat Umar bin Khattab. Beliau termasuk sahabat muda karena lahir setelah diutusnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Walau begitu, beliau banyak meriwayatkan hadis karena kesungguhan, kerja keras, dan waktu yang dicurahkan untuk mencari ilmu. Di samping itu, beliau juga turut serta dalam sekian banyak peperangan. Jadi beliau ini masih sangat muda ya ketika Nabi, setelah diutusnya Nabi ya, baru beliau lahir. Tapi kesungguhan beliau dalam menuntut ilmu itu harus kita contoh ya. Kerja keras beliau harus kita contoh. Karena orang-orang zaman dahulu ya, ketika menuntut ilmu itu harus butuh perjuangan ya. Perjuangan uangnya harus ada, terus waktunya harus ada, harus mengorbankan jiwa dan raganya pun ada ya. Jadi kita harus mencontohnya. Nah, kita di zaman sekarang yang sangat dimudahkan untuk mencari ilmu, bisa lewat handphone, bisa lewat komputer dan internet. Nah, maka kita harus lebih giat lagi ya. Kita harus memanfaatkan kemudahan tersebut ya. Harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu ya. Di samping itu beliau juga turut serta dalam sekian banyak peperangan ya. Dan wafatnya beliau adalah pada tahun 73 Hijriah. Baik, kita lanjut ke faidah hadisnya. Oh iya, sebelum itu di sini ada rukun Islam ada 5 ya. Pasti soleh dan solihah sudah hafal ya. Harus hafal rukun Islam itu apa saja ya. Baik, rukun Islam yang pertama adalah syahadat kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Nabi Muhammad hamba dan Rasul Allah. Gitu. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Yang ketiga adalah menunaikan zakat. Yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima adalah pergi haji ke Baitullah atau ke Makkah. Itu adalah rukun Islam yang 5. Ini insya Allah solih dan solehah sudah hafal semua ya. Ya, solih solehah. Selanjutnya kita akan melihat beberapa faidah yang bisa kita ambil dalam hadis tentang rukun Islam ini. Nah, yang pertama adalah Islam memiliki rukun yang menopangnya, seperti rumah memiliki pondasi atau tiang yang dijadikan sebagai tumpuan atau penopang. Maksud hadis ini adalah menggambarkan yaitu Islam sebagaimana bangunan. Sedangkan tiang-tiang bangunan tersebut
adalah yang 5 ini, yaitu mendirikan syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji ya. Sehingga bangunan itu dapat tegak dan kokoh ketika kita menjalankan kelima-limanya ya. Dan sedangkan bagian Islam yang lain itu seperti pelengkap bangunan ya. Apabila pelengkap ini tidak ada, maka bangunan tersebut kurang sempurna namun masih tegak ya. Jadi itu yang diibaratkan rukun Islam, yaitu pondasi yang sangat penting ya, yang paling penting ketika kita seorang muslim ya. Selanjutnya adalah 2. Rukun Islam, rukun paling asas dari rukun Islam adalah syahadat. Oleh karena itu, keislaman seorang tidak akan sah kecuali dengan mengucapkan dan mengamalkan tuntunan kalimat tersebut ya. Gimana bunyi syahadat itu? Ayo, gimana? Sudah ada yang tahu? Kita mendengarnya 5 kali sehari ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Gitu ya bunyi syahadat, jangan sampai lupa. Bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, yaitu apa? Mentauhidkan Allah ya, mengesahkan Allah, beribadah hanya kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun. Nah, kita tidak boleh ya mendampingkan Allah dengan yang lain ya. Allah ya hanya Allah yang Maha Esa, harus satu, tidak boleh ada yang lain ya. Kita harus beribadah, berdoa, meminta kepada Allah saja ya, tidak boleh kepada yang lain. Itu ya, itu baru 3 faedahnya. Selanjutnya adalah yang keempat. Nah, ini adalah tentang apa? Sholat. Sholat adalah ibadah amaliyah yang paling penting dan tidak sah keislaman seseorang kecuali dengan mengamalkannya. Nah, ini dengar ya, tidak sah keislaman seseorang kecuali dengan mengamalkannya. Jadi dalam hadis disebutkan al-ahdul lazi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian yang mengikat antara kita dengan mereka adalah sholat, maka siapa saja yang meninggalkan sholat sungguh ia telah kafir. Atau dalam hadis yang lain, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas sholah. Sungguhnya batas antara seorang dengan syirik dan kufur itu adalah meninggalkan sholat. Jadi barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja ya, maka dia bisa dihukumi kafir ya. Bagaimana kalau lupa ya? Orang lupa pun tetap disuruh sholat. Orang yang sakit pun tetap disuruh sholat. Bahkan orang yang sekarat ya, atau orang yang berada di rumah sakit, dia tidak bisa ngapa-ngapain, berdiri nggak bisa, duduk nggak bisa, nah itu pun masih diwajibkan buat sholat. Jadi itu adalah, sholat adalah ibadah yang paling penting ya. Yang kelima adalah wajib mengerjakan sholat dengan melaksanakan rukun dan kewajibannya, dan tidak cukup mengerjakan sholat tanpa melaksanakan rukun dan kewajibannya. Jadi ketika mengerjakan sholat, kita harus melaksanakan rukun-rukunnya. Misalnya ya, ketika sholat ya kita harus berurutan, takbir dulu, nanti baca Al-Fatihah dulu, baca surat pendek dulu, setelah itu ruku dan seterusnya. Tidak boleh ya ketika kita mengerjakan sholat habis ruku langsung sujud. Nah, kita harus i'tidal dulu yang benar ya. Habis sujud nanti kita berdiri lagi, seperti itu ya. Jadi harus melaksanakan rukun juga ya. Kalau sekedar menaikkan sholat tapi tidak melaksanakan rukun, misalnya cepat-cepat kayak gitu, nah itu tidak cukup, tidak sempurna sholatnya. Seperti itu ya. Yang keenam adalah zakat berfungsi menyucikan harta, sedangkan sholat berfungsi untuk menyucikan jiwa.
Nah ini ya, alhamdulillah ya, soleh dan solehah pasti setiap tahunnya membayar zakat ya, yaitu pada waktu sebelum sholat Idul Fitri ya, atau sepanjang Ramadan itu ya, itu adalah waktu untuk membayar zakat ya. Insya Allah menjalankan semua ya, karena di dalam harta kita ya, ada hak-haknya orang yang membutuhkan zakat ya. Jadi jangan sampai kita tidak membayar zakat, karena ini adalah kewajiban bagi seorang yang beragama Islam. Nah, yang ketujuh, wajib berhaji bagi orang yang mampu, yaitu sekali dalam seumur hidup ya. Jadi haji ini wajib ya bagi yang mampu. Mampu dalam apa? Dalam hartanya, mampu dalam badannya, mampu dalam fisiknya. Nah itu ya, itu sangat diwajibkan. Jadi bagi orang-orang yang punya banyak uang, maka itu sangat diwajibkan, minimal 1 kali dalam seumur hidup. Dan ini ada lagi ya, yang terakhir adalah wajib berpuasa di bulan Ramadan bagi orang yang telah baligh, berakal dan mampu ya. Alhamdulillah Ustadz yakin teman-teman semua soleh dan solehah ini ketika bulan puasa full ya puasanya insya Allah ya, karena itu adalah kewajiban bagi seorang muslim ya, apalagi bagi yang telah balik. Yang telah balik itu yang telah remaja ya, atau seumuran SMP, nah itu sudah wajib ya, dan berakal ya, dan juga mampu dalam fisiknya ya. Bagi orang yang tidak mampu, misalnya kakek kita yang sudah tua, yang sakit-sakitan, nah itu tidak diwajibkan untuk berpuasa, akan tetapi dia akan membayar dendanya, seperti itu ya. Baik, itu tadi ada 8 faedah yang kita ambil dalam rukun Islam ini. Bisa kalian simak dengan baik-baik ya. Selanjutnya adalah ada tugas lagi nih. Tugasnya apa? Yang pertama adalah hafalkan hadis kedua beserta dengan artinya ya. Jadi Arab dan artinya harus dihafal ya. Dan kerjakan soal latihan pada halaman 14 dan 15. Yang kedua adalah jangan lupa disetorkan hafalan dan tugasnya ke Ustadz Adit ya. Jangan sampai lupa loh ya. Lewat Google Classroom atau WhatsApp. Nah, jadi yang kesulitan memakai Google Classroom bisa langsung menjapri ke nomornya Ustadz Adit ya. Dan maksimal pengumpulan tugas akhlak ini adalah minggu depan, Sabtu 21 Agustus 2021 ya. Jadi minggu depan ya. Tugasnya ini 1 minggu. Nah, Ustadz harap kalian mengerjakannya cepat waktu. Supaya apa? Supaya tidak menumpuk dengan tugas yang lain gitu ya. Baik, selanjutnya adalah insya Allah cukup pada pagi hari ini. Kita akan tutup ya. Duduk anak solih, kami anak solih, siap duduk rapi ya. Ustaz akan pimpin doanya ya. Doa sesudah belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa azabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqihna fid din. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf ya. Jangan lupa ya dikerjakan tugasnya soleh dan solihah. Ustaz tutup. Syukran jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.